Ya, terkait kasus yang menimpa Baik Nuril, Timnet Gita Natalia bersama juru kamera Andi dan Hamdani Sabtu kemarin berhasil dapatkan wawancara eksklusif bersama Baik Nuril. Dan berikut petikan wawancaranya. Menjadi korban pelecehan seksual dan terjerat Undang-Undang ITE dengan denda 500 juta dan juga kurungan 6 bulan penjara. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Baik Nuril sebelah saya. Ibu, bagaimana kondisi kesehatannya? Ya, sejak dari awal dapat kabar mengenai putusan kasasi itu ya agak ngedrop. Dari mulai nafsu makan, agak kurang stabil. Agak kurang stabil ya, Bu. Lalu ini kan, Bu, untuk vonisnya sendiri di kasasi adalah denda 500 juta rupiah dan juga kurungan 6 bulan penjara. Ibu pertama kali mendengar vonis itu seperti apa, Bu? Rasanya sama seperti waktu pertama saya tahun 2016 untuk masuk lagi ke tahanan, itu sama rasanya seperti kemarin waktu dapat putusan itu. Pertama kali apakah Ibu pernah diputus bebas, Bu, di pengadilan negeri gitu kan, tingkat pertama, lalu berganti menjadi vonis bersalah di MA gitu kan, Bu? Bagaimana Ibu, apakah harapannya kan pasti putusan bebas juga waktu itu, Bu? Iya, besar harapan saya waktu itu memang kasasinya itu ditolak, tapi kenyataannya mereka menerima putusan dari jaksa. Pertama kali pada saat merekam ini, Bu, percakapan tersebut, itu sebenarnya untuk apa, Bu? Apakah emang ada niat untuk menyebarkannya atau tidak sama sekali ada niat? Awalnya, kalaupun saya ada niat, dari awal saya sudah menyebarkannya, tapi ini 2014 rekaman itu saya rekam sampai menyebarnya itu 2015 akhir. Jadinya sekitar kurang lebih 1 tahun. Awalnya ya untuk pembelaan diri sebenarnya, terutama dari suami, dari rekan-rekan kerja, karena setiap saat itu, setiap hari, setiap saat saya terus-terusan dipanggil, jadinya untuk menjaga diri kalau saya itu sama sekali tidak ada hubungan sama si kepala sekolah itu, jadinya ya sebagai bukti bahwa saya memang tidak ada hubungan, itu aja, terutama sama suami dan teman kerja waktu itu. Dari berita yang tersebar pun adalah bahwa penyebaran dari rekaman ini bukan Ibu, sedangkan untuk tuntutan dari pengadilan seperti itu adalah Ibu yang menyebarkannya. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Saya, apalagi saya, orang-orang di sekitar saya aja kaget karena saya terbukti tidak bersalah di Pengadilan Negeri Mataram. Dasar hukumnya itu apa? Karena di Pengadilan Negeri Mataram memutuskan saya bebas, tidak terbukti sama sekali saya yang menyebarkan dan mentransmisikan rekaman tersebut. Itu betul-betul di luar dugaan sama sekali. Apakah bagaimana, Bu, keluarga Ibu menanggapi jalannya proses dari kasus ini yang lumayan panjang, Ibu, ya? Saya sendiri betul-betul terkuras dari pikiran, dari tenaga, terutama apalagi pikiran ke anak-anak, itu yang paling berat buat saya. Ibu kan anak katanya sempat menulis surat, Bu, untuk Presiden Jokowi. Gimana ceritanya? Waktu itu saya memang mau nulis surat ke Bapak Presiden. Saya juga punya inisiatif mau nulis ke Bapak Presiden. Pikirnya anak saya ini kebetulan dari tim pengacara kan ada namanya
Pak Joko Sumadi. Nah, itu kepala sekolahnya ya Bu, dalam tanda kutip. Saya ditahan itu sekolah. Jadi berpikirnya begitu. Ketemu sama Pak Joko Jumaidi, tim pengacara kak saya. Itu kepala sekolahnya ibu. Nanti Api bilang ke Bapak Jokowi kalau ibu tidak boleh sekolah lagi. Kan kalau ibu tidak sekolah nak, nanti ibu tidak lulus, tidak pintar. Tidak apa-apa ibu tidak lulus, tidak pintar, biar jadi orang bodoh. Kemarin juga di media kan banyak ada foto saya memang lagi di sepertinya di kejaksaan, ada yang dari Trales itu ibu kan di penjara, bukan. Nah itu untuk menjelaskannya lagi, itu yang ibu itu bukan di penjara, ibu itu di jendela tapi ada tralisnya. Saya ngomong begitu terutama yang paling kecil. Itu yang sulit ibu untuk menjelaskan ke anak-anak seperti itu ya. Nah, ibu pun sempat menulis untuk Presiden Jokowi juga. Apakah ibu berasa kalau inilah harapan terakhir gitu? Iya, karena saya mesti kemana lagi? Saya minta keadilan, yang seadil-adilnya itu aja. Oke. Nah, yang paling dekat adalah Bu, adalah penangguhan penahanan ya Bu ya, penundaan eksekusi. Apakah sudah ada persiapan dari Ibu gitu? Karena masih 50-50 gitu Bu, ininya, change-nya, kesempatannya itu. Kalau persiapan saya mungkin siap tidak siap, saya memang harus siap. Harus siap. Tapi yang harus terus berjuang ya. Yang tidak siapnya itu saya harus pisah lagi sama anak-anak, itu aja. Kesiapan Ibu untuk menjalani proses ini seperti apa, Bu? Ya harus siap. Mudah-mudahan mungkin ini jalan yang terbaik buat saya. Ya harus siap. Harus siap dengan mudah-mudahan iya, dengan semuanya ini harus saya siap. Selain putusan yang seadil-adilnya, Ibu berharap apa, Bu, untuk semua proses panjang yang sudah Ibu lalui? Ya berharap saya dibebaskan dari tuntutan ini, itu aja. Saya berharap bisa bebas, kumpul sama anak-anak terutama, keluarga, itu aja. Cuman itu. Ibu harus berhenti dari pekerjaan Ibu ini. Apakah ada dampaknya ke keluarga Ibu sendiri? Iya, sangat berdampak terutama untuk perekonomian keluarga ya, yang awalnya cukup jadinya ya kayak gali lubang tutup lubang. Gitu. Ibu tahu nggak alasannya pada saat pemberhentian? Iya, pemberhentian itu. Ya mungkin karena itu, faktor itu, karena saya dianggap menyebarkan sama si kepala sekolah. Ya itu yang setahu saya memang itu. Support dari sekitar Ibu seperti apa, Bu, sampai saat ini? Aduh, luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Saya sampai saat ini tidak menyangka begitu besar sekali rasa empati mereka ke saya. Jadi menjadi suatu penguatan tidak, Bu? Iya, sangat. Sangat ya, Bu. Ya. Baik. Bu Nuril, ada harapan tidak jika memang ada perempuan-perempuan lainnya di luar sana yang menghadapi masalah seperti Ibu juga? Ya, kita harus berani melawan. Walaupun itu memang resikonya seperti saya saat ini,
dipecat dari pekerjaan, ya harus kita berani melawan, itu aja. Jadi berani menyuarakan, Bu. Iya. Bu Nuril, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga semuanya proses ini berjalan dengan lancar, Bu, ya. Amin. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya bersama dengan Ibu Baik Nuril, dan kita kembali ke studio. Oh iya beneran. Iya, oke. Tapi gue pernah. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Notif subscribe.